مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan atau video ini saya Gus Yoyo harus panggil saya Yoyo atau santri Gayeng aja lah. Gak usah pakai Gus, gak usah pakai Ustadz karena memang kita ini channel atau segmen yang berbau agama Islam, karena memang saya akan berbagi ilmu tentang qiraah Quran, baca membaca Quran. Nah, tema video ini sesuai dengan judul ya, yaitu Makhrajul Harfi atau Makhrajul Huruf atau penempatan suara dalam pelafalan huruf hijaiyah. Karena Makhrajul Harfi atau hurufi ini karena sesuai dengan ini kaidah nahwunya ya, asik. Nah, itu memang penting sekali untuk kita pelajari, karena tidak hanya digunakan ketika kita membaca Quran, tapi juga dalam hiwar atau ketika kita dalam percakapan bahasa Arab. Jadi sebelum kita belajar tajwid, baiknya kita belajar makhrajul huruf dulu ya, karena kepakainya nggak cuma ketika kita baca Al-Quran doang, tapi bisa dipakai juga untuk ketika kita belajar bahasa Arab. Jadi kalau tajwid yang dipakai ketika kita baca Quran, tapi kalau makhraj akan kita bawa terus sampai teman-teman kita nanti ketika insya Allah pergi haji atau umroh, main ke Arab, bicara dalam bahasa Arab, kalau makhrajnya tidak pas, nanti mukhotab atau lawan bicaranya akan bingung. Ini ngomong apa nih? Yang harusnya itu suara huruf ain, ternyata teman-teman pakai suara huruf hamzah. Jadi si penerimanya itu lawan bicara jadi bingung. Oke, judulnya sudah saya jelaskan tadi, maksud itu apa pengertiannya. Itu tempat keluarnya suara dalam kita melafalkan huruf. Di contoh ada yang di tenggorokan seperti huruf ain, dan ada yang lain-lain seperti lam, ada yang tepatnya di lidah di ujung gigi atau langit-langit seperti huruf do, ada huruf da, ta, dan juga ada yang di bibir yaitu ba. Nah, nanti kan saya jelaskan lebih dalam lagi mengenai perbedaan-perbedaan itu. Nah, kenapa kok judulnya agak-agak aneh gitu, teman-teman baru pertama kali mungkin ya mendengar istilah kasroh isme. Memang kasroh isme ini baru saya mungkin bisa dibilang bukan pionir ya, dan juga bukan orang yang, saya juga tidak mau dikatakan soto itu gimana ya, karena belum ada yang menggunakan istilah kasroh isme atau kasroh iyah gitu ya. Tapi menurut saya memang ketika kita ingin belajar atau tahqiq makhraj huruf, lebih efektif kalau kita mengkasrohkan harokat-harokatnya. Kenapa? Karena kalau kita pakai fathah, beberapa huruf itu ada yang berubah vokal, seperti huruf kho, do, kemudian sod. Itu kan ada beberapa huruf juga yang suaranya agak mirip dengan sesama huruf hijaiyah lainnya. Maka dari itu kalau kita pakai sod kayaknya terlalu mudah, pakai fathah terlalu mudah untuk membedakannya ya. Takutnya ketika membaca harokat yang lain ternyata salah. Nah, ini makanya saya gunakan harokat yang paling selamat lah. Kenapa juga tidak domah gitu? Karena kalau domah itu memerlukan gerakan bibir. Sedangkan huruf-huruf yang mutlak menggunakan bibir atau huruf syafawiyah itu hanya ada 4. Yang jumhur ulama atau imam-imam qurra kita sepakati ya, yaitu huruf ba, kemudian huruf waw, huruf fa, dan huruf mim. Kita tidak mungkin ngomong huruf ba atau b tanpa merapatkan bibir kita. Ba, bi, bu. Atau huruf fa, fi, fu. Nggak mungkin sa, fi, fu, susah ya. Ha, he, he. Nggak bisa. Atau mim. Nah, coba kita ngomong mim tanpa merapatkan dua bibir kita. Susah kan? Atau wow. Nah, sedangkan kita melakukan huruf doma atau u, minimal kita harus memonyongkan bibir kita. Seperti itu. Makanya saya pakai harokat kasroh semua agar lebih mudah untuk dibedakan. Oke, sebelum kita belajar itu saya akan sampaikan
beberapa huruf yang memang sudah selamat dari sononya. Artinya teman-teman yang tidak belajar Quran, belajar ilmu tajwid, belajar nahwu, belajar makhrajul huruf, secara fitrah atau secara alaminya sudah aman ya, sudah benar lafadzannya, karena memang huruf ini kebetulan tempat keluarnya sama dengan huruf alfabet atau huruf Latin yang lazim kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari ya. Oke, yang pertama ada huruf. Ini semua huruf ini yang saya bacakan ini selamat ketika dia berharokat atau hidup ya. Lain halnya ketika dia nanti disukutkan atau mati. Nanti akan belajar lebih dalam. Yang pertama ada huruf hamzah atau alif. Yaitu antara hamzah dan alif itu perbedaan nanti akan kita pelajari ya. Dan yang jelas kalau di kaidah nahwu itu kalau hamzah itu yang hidup, yang berharokat. Kalau yang tidak berharokat namanya alif atau dia sebagai ilat. Ya, tapi untuk awal dalam mempelajari baca Quran kita kenal dengan alif saja lah, alif dan hamzah. Kemudian ada huruf ba, ada jim, ada ro, ada zai, ada sin, ada fa, ada mim, ada nun, ada ha, ada ya. Kenapa alif dan hamzah ini selamat ketika berharokat? Karena kebetulan dia sama dengan huruf a di huruf alfabet atau Latin. A, I, U, E, O. Sedangkan kalau di Arab hanya ada 3 A, I, U. Dan huruf ba, bi, bu. Kalau di Latinnya kan ada ba, bi, bu, bebo. Nah, kenapa saya katakan ketika mati itu akan beda? Karena ba ini memiliki hukum qalqalah atau memantul. Kalau kita baca bahasa Indonesia, kita mengatakan kitab, hanya kitab. Tapi kalau kita bisa bicara dalam bahasa Arabnya, harus atau ketika kita menemukan kata ini di dalam Al-Quran, maka kita harus menggunakan kaidah tajwid, yaitu hukum bacaan memantul atau qalqalah, kitab. Tidak bisa kitab gitu aja. Itu alasan kenapa saya sebutkan ketika mereka hidup. Ketika ada jim, ada ro, ada zai, ada sin, ada fa. Nah, jim ini sama dengan huruf J. Ro sama dengan R. Zai sama dengan Z. Sin sama dengan huruf S. Fa sama dengan huruf F. Mim sama dengan huruf M. Nun sama dengan huruf N. Ha sama dengan huruf H. Ya sama dengan huruf Y. Di luar huruf ini, penempatannya berbeda. Adapun yang agak-agak tipis. Nah, seperti huruf. Kenapa saya tidak sebutkan huruf ta? Huruf ta. Kemudian huruf dal, huruf kaf, huruf lam, waw. Kenapa tidak termasuk huruf yang selamat? Padahal kayaknya mirip banget. Kayaknya nggak ada masalah itu. Santri Gayeng. Setelah saya pelajari lebih dalam, lebih detail, ternyata berbeda. Kalau kita ngomong T huruf T itu tengah-tengah sebenarnya antara ta dengan to. T. Kemudian huruf kaf dengan huruf K. Kita ngomong K itu mungkin K biasa, itu kalau kaf itu ada di ujung pangkal lidah. Kaf, K. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beda sama kita ngomong misalkan kamu kemana? Kamu kemana kini. Beda ya antara K dengan kaf. Kalau kaf itu ada di ujung pangkal lidah, kaf. Kemudian lam atau L. Kalau kita ngomong L, lalilu, biasanya kita taruh lidah kita di gigi atas, di ujung pangkal gigi ya, atau ujung pangkal langit-langit yang berbatasan dengan gigi. Lalilu lelo. Sedangkan lam itu agak mundur sedikit di langit-langit sebelum menyentuh ujung pangkal gigi bagian atas ya. Lam. Nah, kalau almarhum Syekh Ali Jaber ngajarin kita di channel YouTube-nya, atau di channel YouTube ada yang mengupload tentang bagaimana beliau mentahqiq huruf lam itu kan dengan kata apel. Dan kita bicara lam itu harus salim, tidak boleh ketika dia, misalkan kita bicara alham, tidak boleh kita mengucapkan dengan ale, dilepas sebelum waktunya, itu nggak boleh. Makanya di situ harus benar-benar dibedakan, karena
biasanya ada yang salah di situ. Kenapa saya tidak masukkan ke dalam huruf-huruf yang salim atau selamat. Kemudian waw atau wa kan sama santri sama huruf w. Biasanya kalau kita bilang huruf w itu suka kita taruh di sini suaranya. Di mana aja lah, kadang di tenggorokan atau kadang di rongga dada. Itu kalau kita bicara konteks huruf w itu tidak masalah. Tapi kalau huruf waw itu harus ringan dan tipis ya. Waladolin. Nggak bisa walad. Nah, itu memang tidak ada huruf yang serupa lagi dengan waw ya, tapi itu akan terdengar asing kalau yang mentahki kita atau mentasin bacaan kita itu benar-benar orang Arab ya. Karena di tinggal mereka jarang mendengar kata wa, tapi adanya wa. Walado wal asr. Tidak ada wal. Jadi usahakan tidak menggunakan rongga dada ketika kita mengucap kata atau huruf waw. Oke, itu tadi antara huruf hijaiyah kita compare dengan huruf alfabet ya. Kemudian ada juga huruf sesama huruf hijaiyah yang harus kita bedakan satu sama lain. Nah, sebelum itu saya akan contohkan dulu untuk pelafalan atau pengucapan huruf hijaiyah dengan metode kasroiyah atau kasroisme ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I, B, T, C, G, H, D, Z, Z, C, Sh, C, D, T, Z, I, R, R, F, P, Q, L, M, N, W, I, H, Y. Tidak ada yang berubah vokalnya, semua I semua, tidak ada yang jadi kho ya. Semua di bawah. Nah, sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. I, B, T, C, G, H, D, Z, R, Z, C, Sh, C, C, D, T, Z, I, R, F, P, Q, L, M, N, W, I, H, Y. Ya, agak-agak kegok juga ya. Tapi ya kalau udah terbiasa nanti lama-lama ya nggak masalah. Dan insya Allah lebih selamat dibanding mengucapkan dengan kasroh ataupun domah. Nah, kita masuk ke huruf yang perlu kita bedakan satu sama lain. Tadi saya sempat juga ada yang diulang, karena memang kebetulan itu mirip banget dan perlu kita harus bedakan supaya tidak bingung. Kalau kita menyemak bacaan orang, saya bukan hafiz, saya tidak hafal Al-Quran. Tapi kalau membaca Al-Quran itu makhrajnya benar, untuk menyemak tajwidnya insya Allah akan lebih mudah. Berarti kita menemukan huruf yang namanya, kalau di tajwid itu ada namanya mad jaiz munfasil, yaitu bertemunya antara alif dengan hamzah atau alif lagi di beda lain kalimat. Kalau si pembaca itu mengucapkan huruf ainnya benar, saya tidak akan menghukumi bacaan itu menjadi mad jaiz munfasil. Tapi kalau dia membaca ainnya itu mirip dengan hamzah, maka bisa saya salahkan. Ketika saya mendengarkan, oh kenapa kok tidak dibaca mad jaiz munfasil? Dia bilang, oh tidak, ini hurufnya nyata ain. Lah, kamu bacanya ainnya kok tidak ada penekanan di tenggorokan. Nah, itu nanti saat kita masuk praktek nanti akan kita temukan lah keanehan-keanehan seperti itu. Oke, di sini bismillahirrahmanirrahim kita akan membedakan mahraj sama huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama ada huruf ta dengan to. Ta dengan to. Ta itu
di gigi dan ujung lidah, di ujung lidah dan gigi bagian atas. Ta atau ti, 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 ti. Tabat, tabat, tabat. Kemudian to atau ti. Ihdinas siratal mustaqim atau Toha, gitu ya. T, 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 T untuk ta, kemudian T, T, Siti Fatimah Az-Zahra, Fatimah, Fatimatul, Fatimatul, Fatimatul Zahra. Contoh aja ya guys ya. Selalu pikiran di otak saya itu Fatimah. T dengan T, dilatih ya. Kemudian ada huruf sa seperti ta tapi yang titik ketiga huruf sa. Huruf sa yang selamat tadi yang sama dengan S. Kemudian shin dengan sin, sin, sin. Atau si, sot. Si, si, shi, si. Bedanya apa? Yang sin tidak kita bahas karena udah selamat. Yang si di ujung gigi bagian atas dan ujung lidah. Si. Kemudian untuk shin atau shi, pastikan angin yang melewati sela-sela gigi bagian bawah. Shi. Dan untuk shotnya si, anginnya lewat gigi bagian atas. Si. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqimnya biasa. Ihdinas siratal. A'udzu billahi minasyaitan. Nah. Kalau shin itu anginnya di bawah, shin. Kalau shot itu angin di atas. Si, shi, si. Shi, si. Walaupun sebenarnya tidak perlu menggunakan gerakan bibir ya kalau kata Syekh Ali Jabir almarhumah rahimahullah. Kita coba tarik ini kalau beliau mengajarkan itu shi, si, shi, si, si. Nah, beda ya. Kemudian ada huruf dal dengan do. Di, 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 di. Di, do, di, 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 di ujung lidah gigi atas nih, di untuk dal, kemudian d untuk do. Dilatih ya. Kemudian antara huruf alif atau hamzah dengan huruf ain. I dengan I. Kalau I itu udah sama dengan A, dengan alfabet A ya. Kalau I ada penekanan. Ini saya juga nggak tahu nih gimana cara menjelaskan, tapi yang jelas dengerin aja suaranya beda ya antara I alif dengan I, ain. Dan huruf H, kho, ro, ha. Nah ini saya speed lagi ya. Yang H kecil, H yang pertama head to head sama H. Huruf kho head to head sama ro. Nah, H dengan H ini ada huruf alfabetnya. Yang selamat tuh yang H yang gede, yang lewat tongkat dada. Yang H itu di sini tempatnya. H. Kemudian untuk kho itu kebetulan selamat tidak ada miripnya dengan huruf alfabet kho. Cuma terkadang dengan sesama huruf hijaiyahnya dia agak bertabrakan pada huruf ro. Dan banyak orang Indonesia bersalah ketika menyebut huruf ro ini sama dengan huruf G, goin. Rain. Itu kayak gantung, nggak nempel. Kalau go itu kayaknya kan tebel. Ini kayak tipis-tipis gantung gitu. Rain. Goin dengan rain itu beda. Tapi rain dengan kho harus dibedakan. Kalau kho itu ceratnya kerasa banget ya. Kalau rain itu agak sedikit lebih apa ya, lebih ngambang tapi agak tebel. H
pastikan ada angin yang keluar gitu. Dengan huruf H kecil, H. Posisi di sini tenggorokan H. Ada angin yang keluar kalau H belum dari dada. Rasa kayak ada bass ya. H, H, H. Kemudian Kh, Gh. Ghain. Ghain. Kalau di doa itu yang wal afafa wal ghina. Nah, itu bukan ginah tapi ghina ya dibacanya. Kemudian antara huruf qaf dengan ka. Ini juga banyak yang kecelek atau salah. Dianggapnya huruf qaf itu sama dengan huruf ki ya. Yang saya tidak, qaf ya qaf saja sudah. Meskipun ketika untuk berusaha membedakannya dengan penulisan ya mungkin silakan lah. Huruf qaf itu ditulis dengan huruf ki, tapi dalam pelafalannya tetap berbeda. Ini ada suara anak kecil, itu anak saya ya. Jadi mudah-mudahan tidak mempengaruhi fokus teman-teman santri Gayeng. Lanjut, qaf itu ada penekanan di tenggorokan, qaf, qaf, qi, qi. Kalau ki atau qaf itu di ujung pangkal lidah belakang ya. Qaf, ki dan qi, ki dan qi, qi dan ki dan qi, qi dan qi, qi dan qi, ki dan qi. Nah, saya pun juga masih suka kelibet, suka bingung, tapi saya terus mencoba. Dan di sini saya tegaskan kembali atau saya sampaikan kembali bahwa di sini saya bukan ustadz, saya bukan orang alim, apalagi ulama dalam pengertian seperti kebanyakan orang Indonesia mengartikan ulama. Saya santri Gayeng, orang yang senang belajar, dan saya mencoba untuk mentadaburi kalimat atau ayat atau hadis ini, saya agak lupa. Khairukum man ta'lamul Qur'an wa 'allamuhu. Nah, ini saya coba untuk berbagi karena mengikuti nyataan itu, dan saya sendiri masih belajar. Ketika saya belajar, saya mengalami kesulitan. Nah, saya ingin lepas dari kesulitan itu, dan usaha yang saya tempuh dalam melepas dari kesulitan itu, saya coba untuk bagi kepada teman-teman supaya tidak mengalami kesulitan yang sama dengan saya, atau apalagi kesalahan yang sama seperti yang pernah saya lewati ya. Mudah-mudahan video ini memudahkan dan juga makin mendekatkan kita kepada kebenaran atau kebaikan dalam belajar membaca Al-Quran. Sekali lagi, saya bukan ustadz, tolong jangan panggil saya ustadz. Dan saya bukan seorang alim, alama, atau orang berilmu yang mengajarkan. Saya hanya santri yang kebetulan punya banyak masalah dalam cara saya belajar membaca Quran, dan saya tidak ingin teman-teman mengalami kesulitan yang sama. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di komen kalau misalkan ada yang teman-teman bingung atau ada yang sekiranya salah ketika saya menyampaikan. Kasih kolom komen. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silakan di-share ke khalayak ramai melalui akun sosmed teman-teman. Nah, kalau teman-teman tidak ingin ketinggalan video berikutnya, silakan subscribe, karena setelah ini saya akan berbagi lagi tentang bagaimana kaidah makhraj ketika huruf itu disukunkan atau mati. Hadza wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.